Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Putra Nugraha dari kelas IF3A dengan NIM D119111077. Dan kali ini nih kita ada satu masalah jaringan yang harus kita troubleshooting. Nah, tapi sebelum kita masuk ke konten utamanya, ya bagi kalian yang belum subscribe dulu. Dan like, share, lalu komen. Biar teman-teman kalian juga bisa belajar cara untuk troubleshooting jaringan. Dari sini saya menggunakan Kisco Packet Tracer, jadi dia menyediakan simulasi untuk memperbaiki jaringan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi masalahnya di sini adalah router college gak bisa nyambung dari switch A sama switch B, dia nggak bisa nyambung ke router. Nah itu kan kelihatannya tampak di sini, tapi ternyata masalahnya tuh nggak situ, tapi ini. Ternyata masalahnya nggak hanya di router saja, tapi di switch B, router, komputer 1 sampai komputer 4. Nah, oke. Sebelum itu kita harus baca requirement-nya nih. Kita harus memasukkan informasi yang hilang di dalam ini tabel alamat. Nah, ini tabel alamatnya ya. Jadi kita bisa lihat router college di sini dia mempunyai 2 IP address dan 2 submesh pasti itu. Dan class berarti switch 1 dia mempunyai 1 IP, switch B mempunyai 1 IP sampai ini dia. Komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan komputer 4 ya. Dengan nama stadion 1, stadion 2, stadion 3 dan stadion 4. Oke, kita udah lihat tabelnya. Sekarang kita akan lihat ini. Jadi kita harus mengasih nama routernya dengan kasih nama college dan juga switch yang B-nya dengan kelas B. Tapi kita nggak bisa mengakses kelas A. Itu kondisi pertama. Oke, kita akan ganti dulu nama college-nya ya. Oke, kita masuk ke CLI, kita mulai. Kita masuk ke CLI, kita enter, kita enable. Langsung ke config terminal. Kita kasih nama hostname college. Oh, ini pakai E. College. Oke, udah ada kasih nama jadi college. Oke, kita selesaiin dulu deh yang router dulu ya. Baru kita lanjut ke ini. Ke switch yang B. Oke, kita akan lanjut dulu sampai ke enkripsi passwordnya. Oke, langkah berikutnya adalah gunakan kata Kisco untuk menjadi password pada semua lines gitu ya. Oke, semua line. Oke, kita akan setting line dengan cara kita masuk line console kosong dan kita kasih passwordnya adalah Kisco. Oke, kita login, kita exit. Kemudian kita masukin ke line VDA 015. Kita masukin passwordnya. Passwordnya yaitu Kisco. Kita login, exit. Nah, jadi ini adalah password yang akan muncul ketika kita membuka komennya ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk. Kemudian di sini, di kondisi keempat di sini kita diminta untuk menggunakan kata class untuk menjadi password privilege. Oke. Nah, kita akan masukin saja dengan cara seperti ini. Kita enable secret class. Oke. Enter. Nah, kita udah masukin passwordnya. Lalu kita akan mengenkripsi semua passwordnya ya. Dengan cara kita akan mengetik service password encryption. Nah, bisa dilihat ya, service password encryption. Kita enter. Oke. Dan selesai untuk routernya ya. Coba kita cek dulu routernya apakah sudah terbaca. Oke. Nah, kita bisa lihat sudah ada sampai console line-nya sudah ada ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada switch B.
Oke, kita masuk ke switch B. Kita lihat dulu kondisinya. Oke, kita enter. Sama seperti tadi, enable. Terus configure terminal. Kita kasih hostname kelas B, strip B. Oke, kita udah kasih kelas B sama seperti yang diminta tadi. Lalu kita akan menggunakan Kisco sebagai password pada line, yaitu kita masuk ke line console. Line console 0. Passwordnya adalah Kisco. Login, lalu exit. Nah, sama seperti tadi ya, kita masuk ke line VTY juga. 015. Kita gunakan passwordnya adalah Kisco juga. Login, exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke kondisi keempat. Use class, gunakan kata class untuk menjadi password privilege. Kita seperti tadi lagi ya. Enable secret class. Mantap. Nah, kemudian kita harus mengenkripsi lagi passwordnya. Oke, kita gunakan service password encryption. Kita enter. Oke, kita sudah bisa. Nah, bagaimana cara ngecek passwordnya sudah aktif atau tidak? Kita coba ya. Kita exit. Oke, kita exit lagi. Nah, sudah kayak gini, kita enter. Passwordnya sudah aktif. Yang di awal ini kita gunakan password yang pertama, yaitu Kisco. Baru bisa masuk. Terus kita enable. Nah, pas di enable, kita bakal diminta password lagi. Nah, di sini kita masukin class. Nah, baru kita bisa masuk ke sistem. Masuk ke dalam sistem. Oke. Nah, tapi kita bakal balik lagi ke routernya dulu ya. Soalnya kita akan memasukkan IP address. Ini dia. Kita akan masukkan IP address ke routernya. Oke. Sip. Pertama kita masuk, kita lihat dulu ke sini. Kita masuk lagi, kita exit dulu. Oke, kita pasti diminta password. Terus enable, minta password class. Mantap. Oke, langsung kita ke configure terminal. Nah, kita bakal masukin dua IP address router ini di Giga Ethernet 0/0 dan Giga Ethernet 0/1. Oke, jadi di sini ada dua kabel ya. Yang ini Giga Ethernet 0/0 dan ini Giga Ethernet 0/1. Kita lihat sendiri. Ini Giga Ethernet 0/1, Giga Ethernet 0/2. Oke. Kembali ke sana. Oke. Dan kita masukin. Interface Gigabyte Ethernet 0/0. Dan kita masukkan IP address. IP addressnya yang ini. Oke. 128.107.21. Lalu kasih subnetnya 255.255.255.0. Oke, 128.107.21 dan subnetnya 255.255.255.255 dan 0. Oke, kita enter dan kita kasih no shutdown. Untuk apa no shutdown? Kita menggunakan no shutdown biar nanti settingan IP addressnya tidak berubah. Dan ya, nggak bakal harus kita setting lagi setiap kali kita nyalain. Oke, kita exit dulu. Lalu kita masuk ke konfigurasi kedua, yaitu interface.
interface Gigabyte Ethernet 0/1. Oke. Nah, kita kasih IP address-nya adalah 128.107.30.1. Nah, bedanya yang ini 20, yang 0/0 dan yang 0/1 ini adalah 30. Oke. Oke, kita masukin subnetnya 255.255.255.0. Oke. No shutdown. Exit. Oke. Kita udah selesai menyeting IP address untuk kita bisa lihat ya. IP addressnya sudah aktif. IP addressnya sudah aktif dan sudah bisa nyambung. Tapi di sini kita bisa lihat di switch kedua sini tidak bisa nyambung. Kenapa? Karena switch yang B ini belum kita setting IP addressnya. Jadi kita bakal setting ini. Oke, sebentar. Kita masukin ini. Kita lakukan hal yang sama ya. Kita pertama masuk dulu. Kita masukin passwordnya lagi. Cisco. Terus kita enable. Dan kita diminta password lagi yaitu class. Nah, untuk yang B ini kita bisa lihat di sini kita butuh yang B ini ya. Nah, ini dia. Oke, pertama kita configure dulu ya, configure terminal dulu. Configure terminal. Oke, udah masuk. Kita masuk ke interface VLAN 1. Oke, udah masuk interface VLAN 1. Kita masukin ini. Oke. IP address 128.107.30.15 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, kita kasih no shutdown. Enter. Kita exit. Nah, sekarang kita akan masukin default gateway-nya. Default gateway ini fungsinya tuh menghubungkan ini switch ini ke routernya nih. Walaupun emang di sini sudah terlihat aktif, tapi belum ada default gateway-nya. Jadi nggak bisa menghubungkan. Jadi kita masuk ke IP default gateway-nya, kita masukin ping-nya. Karena kita ada di garis yang ini, kita masukinnya yaitu yang ini ya, 128.107.30.1. Yap, 128.107.30.1. Kita enter dan kita exit. Nah, ini sekarang kita harus nge-save ini dulu, nge-save settingannya IP-nya dengan cara kita tulis copy running config startup config. Jadi dia bakal nge-save. Enter. Oke, sudah ke-save. Dan sekarang kita coba cek dulu. Oh ya, tadi juga yang routernya belum aku setting biar bisa ke-save ya. Jadi kita harus exit lagi. Terus kita copy running config startup config. Enter. Yap, aman. Oke, kita udah bisa lihat ya, ini udah nyambung semua nih. Nah, berarti switchnya udah bisa nyambung ke router. Dan kita cek dulu apa lagi yang kurang. Nah, kita coba lihat. Lihat. Sudah benar semua. Ini sudah benar semua. Kita bisa lihat. Default gateway sudah masuk. Hostname udah ada. Deskripsinya ada. IP address, subnet mask, startup config sudah aktif. Dan ini kita lihat di routernya ada 2 IP address dan sudah masuk semua. Dan oke, sudah bagus. Kemudian, kita hanya tinggal mengisi default gateway yang salah pada komputer student. Dan ada yang satu student 4 yang berbeda sedikit, yaitu IP address fast Ethernet 0-nya salah. Oke, kita akan kembali lagi ke tadi. Lalu kita akan mulai
menyetingnya satu-satu. Oke, kita masuk IP configuration. Oh, tabelnya belum muncul. Nah, kita lihat sudden satu, yaitu default gateway-nya belum ada nih. Bagaimana cara kita masukinnya? Kita pakai default gateway sesuai jalurnya masing-masing. Nah, ini kan di jalur 0. Jadi kita pakai yang 0. 128.107.20.1. Oke, sudah save. Tinggal exit. Kemudian ke student 2. Kita buka lagi, desktop lagi, IP configuration, lihat tabelnya, lalu kita cek lagi. 128.107.20.1. Oke, sudah benar. Coba, aku penasaran. Ya, sama. Oke, kemudian kita akan buka komputer ketiga dengan desktop, IP configuration, default gateway-nya nggak ada nih. Nah, sekarang kan jalurnya berbeda. Jadi kita menggunakan default gateway-nya tuh yang ini, yang kedua, 128.107.30 dan juga 1. Kita masukin 28.107.31. Oke. Nah, kita exit saja. Kita buka student keempat. Oh, salah. Oke. Buka student 4. Nah, ini kan yang tadi masalahnya ada 2 ya. Oke. Aku masuk config. Kita masuk desktop, IP address. Kita lihat. Kita coba cek dulu IP-nya benar atau tidak. Nah, tadi kan yang kita mendeteksi kesalahannya tuh ada di komputer keempat, student 4. Jadi kita cek. Ternyata IP-nya tuh salah, seharusnya 30.30 dan ini 20.30. Jadi kita benerin jadi 30. Oke, lalu kita masukkan gateway-nya. Gateway-nya 128.107.31. Nah, oke. Oke, sudah terhubung semua ya. Kita cek result. Assessment time dan semuanya benar. Semuanya sudah kesetting dengan benar. Udah benar semua, benar semua. Nah, oke. Nah, udah kelihatannya sudah nyambung semua. Oke, di sini kita bakal coba cek apakah bisa ngeping. Kita coba ngirimin paket dari sini ke sini. Oke, kita bisa lihat. Nah, successful ya, sukses. Coba ngirimin paket dari sini ke sini, successful juga, berhasil juga. Dari sini ke sini, sukses juga. Dan yang terakhir dari sini ke sini, sukses juga. Oke, semuanya sukses, berarti jaringannya sudah bisa digunakan. Ya, mungkin begitu saja untuk konten hari ini. Bagi kalian yang tertarik, bisa kalian subscribe dan juga like, share ke teman-teman Anda agar bisa berbagi ilmu pengetahuan tentang komputer engineering dan jaringan engineering agar bisa melakukan troubleshooting pada jaringan Anda. Ya, saya Reza Putra Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.